Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bala Siva dengan NIM 046. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai pentingnya pengelolaan kelas, mendesain lingkungan kelas, mengidentifikasi pendekatan guru kepada siswa, dan pengelolaan siswa yang bermasalah. Langsung saja ke bab yang pertama, yaitu mengenai pentingnya pengelolaan kelas. Pentingnya pengelolaan kelas sebagai upaya mengatasi permasalahan siswa dan memecahkan segala permasalahannya yang menjadikan kendala dalam proses pembelajaran, sekaligus membangun situasi kelas yang kondusif secara terus-menerus. Adapun tujuan pengelolaan kelas, yang pertama mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang kondusif. Yang kedua, menghilangkan hambatan dalam interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas belajar. Yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan sifat-sifat individunya. Faktor pendukung pengelolaan kelas ada 4. Yang pertama, kurikulum. Kurikulum ini pada sekolah dan kelas diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendidik anak-anak yang tidak hanya harus didewasakan dari segi intelektualisnya, akan tetapi dalam seluruh aspek kepribadiannya juga. Untuk itu, bagi setiap tingkat dan jenis sekolah diperlukan kurikulum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dalam perkembangannya. Yang kedua yaitu gedung dan sarana kelas. Ada 3 macam, yaitu yang pertama tradisional, yang kedua modern, yang ketiga gabungan. Sekolah yang mempergunakan kurikulum tradisional, pengaturan ruangannya bersifat sederhana karena kegiatan belajar mengajar diselenggarakan di kelas yang tetap untuk sejumlah murid yang sama tingkatannya. Sekolah yang mempergunakan kurikulum modern, ruangan kelas diatur menurut jenis kegiatan berdasarkan program-program yang telah dikelompokkan secara integrat. Yang terakhir mengenai gabungan sarana kelas. Sedangkan sekolah yang mempergunakan kurikulum gabungan, pada umumnya ruangan kelas masih diatur menurut keperluan kelompok sebagai suatu kesatuan menurut jenjang dan pengelompokan kelas secara permanen. Selanjutnya mengenai murid. Murid ini merupakan potensi kelas yang harus dimanfaatkan guru dalam mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif. Murid adalah anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang, dan secara psikologis dalam rangka mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan formal, khususnya berupa sekolah. Murid sebagai unsur kelas memiliki perasaan kebersamaan yang sangat penting. Artinya, bagi terciptanya situasi kelas yang dinamis. Dinamika kelas. Dinamika kelas adalah kelompok sosial yang dinamis yang harus dipergunakan oleh setiap guru kelas untuk kepentingan murid dalam proses kependidikan. Dinamika kelas pada dasarnya berarti kondisi kelas yang diliputi dorongan untuk aktif secara terarah yang dikembangkan melalui kreativitas dan inisiatif murid sebagai suatu kelompok. Subbab kedua mengenai mendesain lingkungan kelas yang positif untuk pembelajaran. Kelas adalah bagian utama dari sekolah, yang merupakan lingkungan belajar peserta didik yang paling berperan setelah keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting menciptakan lingkungan belajar yang positif di dalam kelas. Semakin baik lingkungan belajar di kelas, maka semakin baik pula hasil belajar peserta didik. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menciptakan lingkungan kelas yang positif di dalam kelas. Yang pertama, mengenai tanamkan suasana kelas yang sahaja. Maksudnya, dalam sehari-hari siswa memiliki sikap sopan santun dengan cara 6S, yaitu senyum, salam, salim, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, bangun kesadaran disiplin. Kesadaran disiplin yang tinggi akan membuat siswa menjadi tertib dan teratur.
Yang ketiga, buat suasana kelas yang nyaman. Yang keempat, lengkapi fasilitas belajar. Fasilitas belajar adalah pendukung penciptanya lingkungan belajar yang sangat positif di dalam lingkungan belajar. Semakin lengkap semakin memudahkan siswa memahami materi pembelajaran. Yang kelima, menggunakan metode belajar yang tepat dan bervariasi. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat dan bervariasi dapat menguasai keadaan kelas sehingga terciptanya suasana belajar yang menyenangkan. Subbab ketiga yaitu mengidentifikasi pendekatan guru kepada siswa. Pendekatan pembelajaran sendiri diartikan sebagai cara pandangan guru yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, sekaligus sebagai usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Macam-macam pendekatan pembelajaran ada 4. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran di mana guru berinisiatif sendiri untuk mengembangkan pembelajaran dengan cara menghubungkannya dengan lingkungan sehari-hari siswa. Guru juga dapat mendorong siswa untuk menghubungkan dan mempraktekkan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendekatan konstruktivis. Pendekatan konstruktivis adalah pendekatan yang fokus pada keikutsertaan dan pengalaman langsung dalam aktivitas belajar. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ini akan membuat siswa lebih aktif. Yang ketiga, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada aktivitas berpikir dengan menggunakan logika agar dapat menyelesaikan sebuah masalah dan menarik kesimpulannya. Yang keempat, pendekatan induktif. Pendekatan induktif jika pendekatan pada deduktif dimulai dengan mengutarakan konsep terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan, sehingga pada pendekatan induktif sendiri justru dimulai dari proses pengamatan, lalu mengambil kesimpulan dari pengamatan tersebut. Untuk menerapkan pendekatan induktif ini, guru harus menyiapkan contoh-contoh yang khusus atau spesifik untuk selanjutnya disimpulkan dalam spesifik ke dalam suatu fakta, aturan, atau hukum. Subbab terakhir yaitu mengenai pengelolaan siswa yang bermasalah. Ada 5 pengelolaan siswa. Yang pertama, perilaku pasif. Perilaku pasif merupakan sifat anak yang menerima saja, tidak giat, tidak aktif, dan bersifat mengalir apa adanya. Ada 2 ketentuan, yang pertama internal dan eksternal. Pada internal sendiri, karena memang faktor yang ada pada diri mereka sendiri, ini bisa jadi karena faktor keturunan atau gen. Bisa juga karena memang rasa percaya diri yang kurang atau kurangnya kecakapan siswa dalam mempelajari suatu pelajaran. Untuk eksternal sendiri yaitu faktor dari luar. Bisa jadi karena masalah di lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar. Pengelolaan yang kedua yaitu perilaku agresif. Perilaku agresif bisa diartikan sebagai perilaku yang bisa menyakiti dan melukai orang lain, baik itu secara fisik maupun verbal. Yang ketiga, gangguan konsentrasi. Gangguan konsentrasi atau tidak pernah bisa fokus merupakan gejala di mana anak atau siswa tidak bisa mengerti akan materi atau hal yang disampaikan oleh guru di kelas dan oleh orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, sifat perfeksionis. Sifat perfeksionis ini merupakan sifat seseorang yang ingin selalu tampil sempurna dengan menetapkan standar yang terlalu tinggi. Sifat ini memang terlihat positif, namun sebenarnya sifat perfeksionis ini adalah sifat yang sangat tidak baik, terutama bagi anak dan siswa di sekolah. Yang terakhir, mengenai sifat penolakan dan ditolak secara sosial. Hal yang ditimbulkan akibat penolakan secara sosial diantaranya adalah rasa sakit hati yang berlebih, dapat mengakibatkan trauma,
kehilangan kepercayaan diri, berperilaku negatif kepada orang lain dan diri sendiri, depresi, dan merasa sendirian. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi pada pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, meneng kabeh. Sek goreng di masjid tapi ya bae wong mangan.